Guys, kalian bisa bayangin nggak? Cuma dari satu video vlog aja, aku berhasil dapetin 1200 lebih view dan 2700 jam tayang. Iya beneran, cuma satu video. Gila nggak tuh? Dan yang lebih gokil lagi, video ini itu target luar negeri. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alwa Art TV. Jadi gini, akhir-akhir ini banyak banget yang nanya japri ke saya. Katanya, Bang, kalau target penontonnya luar negeri, bisa nggak sih ngejar jam tayang? Atau harus pakai lagu luar juga nggak? Nah, daripada cuma ngomong teori doang, saya putuskan untuk buktikan langsung pakai channel eksperimenku sendiri. Lihat deh di layar kalian sekarang ini. Ini adalah video yang aku upload kurang lebih 24 hari yang lalu. Tapi sudah dapat 12,8 ribu view. Dan total waktu tonton 2700-an jam tayang. Ketika saya lihat di sini pas seminggu, ya, ini selama 7 hari. Nah, ini waktu tontonnya sudah 2000-an. Terus, kalau kita lihat penayangannya, itu 10.000 view. Nah, sekitar 7 harian itu ya. Sampai sekarang, real time-nya juga masih berjalan. Nggak tahu kenapa, kok setelah seminggu naiknya lelet banget. Tapi nggak apa-apa, meski belum mencapai 4.000 jam tayang, tapi saya sudah upload video lagi kok. Dan alhamdulillah secara keseluruhan insya Allah sudah mencapai 4.000 jam tayang lebih. Namun belum masuk ke kelayakan. Ini kalian tak lihatkan secara keseluruhan. Analistik secara keseluruhan semua ya. Ini mencapai 12,3 ribu waktu tonton. Secara keseluruhan, di sini sudah mencapai 12,3 ribu jam tayang atau waktu tonton. Kok banyak banget bang? Iya, karena channel ini itu sebenarnya channel yang saya garap untuk short ya teman-teman. Jadi jam tayang yang 12 ribuan itu gabungan dari video short saya. Namun nanti yang masuk di kelayakan hanya dari video long, itu pun yang dihitung yang valid doang. Sebenarnya niat awal saya ngejar monet di channel ini itu pakai video short. Namun saya pikir berat banget ya, karena butuh 10 juta view dalam 90 hari. Kalau dibagi per hari, view-nya harus 120 ribuan. Saya rasa saya nggak sanggup kakak. Itu pun yang dihitung hanya yang valid saja. Jadi saya rasa harus pindah ini. Akhirnya saya bereksperimen kejar pakai long dengan musik target luar negeri. Tapi sebenarnya ada untungnya sih. Berkat short, subscriber saya dalam waktu sebulan sudah mencapai 5.000 ya. Ini ada 5,5 ya. Hanya 1 bulan saya sudah mencapai 5.000. Setelah itu saya diamkan. Akhirnya saya pindah ke video long itu. Jadi buat teman-teman pemula yang masih kebingungan untuk kejar subscriber, nanti saya akan buatkan video bagaimana pengalaman saya untuk mengejar subscriber. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan. Oke, kita kembali ke sini. Di sini kita lihat sumber trafficnya itu bagaimana penonton menemukan video ini. Yang paling tinggi itu datang dari rekomendasi YouTube, bukan penelusuran, bukan share. Itu artinya sistem YouTube benar-benar nangkap videonya dan nge-push ke penonton luar. Kalau dilihat dari rata-rata durasi tontonnya, ini mencapai 12 menitan
Dan karena durasi video ini 2 jam, ya pantas banget bisa dapat segitu jam tayang cuma dari satu video. Makanya aku selalu bilang di videoku sebelumnya, jangan upload video pendek 3 menit, 5 menit, tapi berkali-kali. Lebih baik bikin satu video panjang yang original, rekam sendiri dan konsisten. Begitu ya teman-teman. Di sini persentase dari rekomendasi YouTube itu mencapai 91,3% dan penayangannya itu 11,7 ribu. Ini kita lihat dari sumber traffic atau bagaimana penonton menemukan video ini. Oke, selanjutnya kita lihat jangkauannya. Kita ke bawah ya. Di sini kita lihat dari istilah penelusuran. Kalian bisa lihat ya, istilah penelusuran YouTube. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Semua berbahasa Inggris. Ini ya. Itu artinya memang video ini sudah tertarget luar negeri atau audiens global. Karena musik dan kontennya aku sesuaikan untuk penonton luar negeri. Jadi lagu, judul, deskripsi semuanya pakai bahasa Inggris. Nah, makanya banyak yang nanya, kalau target luar tapi kita pakai musik Indonesia gimana bang? Jawabannya, ya bisa saja, tapi kurang relevan. Kadang malah bikin penonton campur, algoritmanya jadi bingung. Makanya aku coba benar-benar fokus ke audiens global. Sekarang kita coba lihat di tab audiens di geografis. Di geografi teratas, negara-negara manakah yang ada? Nah, kita lihat di sini. Ini kita lihat ada Amerika, ya, India, terus Filipina, terus Kanada, dan ada Inggris Raya. Jadi ini artinya benar-benar target luar negeri ya teman-teman. Ini real akun saya. Jadi memang ini adalah video target luar negeri. Jadi kalau ada yang nanya, apakah bisa kita kejar jam tayang dengan target luar negeri? Ini saya praktekkan bisa. Oke teman-teman, misalkan kalian ada yang pengen niru aku, monggo silahkan. Langkahnya cuma rekam video vlog original, bisa apapun. Kalau saya ini pakai video melukis, karena kebetulan saya juga pelukis ya. Tapi nggak beruntung buat dikontenin. Tapi buat teman-teman nggak usah bingung cari ide video apa. Teman-teman bisa rekod video jalanan atau pemandangan juga bisa. Kalau teman-teman nggak mau repot-repot, ada cara yang lebih mudah, yaitu saat ada hujan, kamu rekam di depan rumahmu, arahkan kamera ke pepohonan, taruh tripod, sudah tinggal tidur. Simpel kan? Ya. Tapi visualnya hidup, ada gerakan, ada suasana yang syahdu. Tapi ingat minimal 1 jam ya, biar durasi tonton lebih panjang. Setelah itu tinggal dikasih audio yang sesuai atau musik yang sesuai. Edit sedikit terus kita upload ya. Editnya pakai CapCut. Dan jangan lupa kunci pentingnya itu ada di judul, deskripsi, hashtag, sama thumbnail. Semuanya harus pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau targetnya luar negeri. Kalau targetnya Indonesia, ya pakai Indonesia saja. Supaya penonton yang datang juga sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, buat yang belum sempat nonton part 1 dan part 2, mending nonton dulu biar nggak bingung. Karena ini sudah masuk ke part 3. Dan aku buat ini khusus buat menjawab pertanyaan kalian di Japri kemarin. Dan jujur saja, aku seneng banget kalau ada yang praktek dan berhasil. Beneran. Banyak banget yang japri atau komentar dan bilang kalau cara ini berhasil buat mereka.
Ada yang bilang sudah dapat 1000 subscriber, ada juga yang jam tayangnya nambah cepet banget, dan lain sebagainya. Rasanya saya ikut bahagia banget, sumpah. Karena tujuan saya dari awal bikin video kayak gini bukan cuma biar ditonton, tapi biar bisa bantu kalian yang pengen berkembang di YouTube juga. Bahkan ada beberapa japri lewat FB, banyak sekali nih contohnya. Nah, ini aja masih ada yang japri ke saya ya. Ini dari Pak D. Ari ya. Ini tanya-tanya tentang jam tayang ya, kejar jam tayang. Oke. Ini ada permintaan lagi. Assalamualaikum Kak. Terima. Oke, kita jawab ya. Waalaikumsalam. Kok assalamualaikum, keliru. Ini masih banyak lagi. Saya kasih contoh ini ya. Banyak sekali yang japri di Facebook saya. Sebenarnya saya pernah upload ke YouTuber Indonesia, kalau tidak salah saat itu channel saya yang kedua itu monet lewat jalur musik ya. Dan di sana saya berkata bahwa pemula boleh bertanya-tanya kepada saya lewat inbox ya. Akhirnya banyak sekali yang japri ke saya ya, akhirnya saya kirimilah link video yang sudah saya buat sebelumnya. Bahkan ada yang japri lewat WA juga ya, minta tutorial bagaimana cara kerja jam tayang. Terus ada lagi lewat WA juga ya, bahkan sampai minta dikawal sampai monet ya saat dia kejar jam tayang. Bahkan juga ada yang bertanya-tanya banyak sekali. Lalu di akhir percakapan dia bilang gini, "Bang, kenapa kamu nggak buka kelas saja?" Saya jawab enteng dong, "Maaf mas, bukannya saya nggak mau buka kelas, tapi saya saat ini sekolahan aja tidak punya. Terus kelasnya mau taruh mana?" Sambil bercanda sih. Tapi jujur, niat saya hanya ingin membantu teman-teman kok. Tidak ada niatan lain. Mungkin ada teman-teman yang pernah japri saya dan nonton video ini. Tolong komen dan kasih insight ke teman-teman yang lain. Bagaimana saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Makanya saya berpikir juga nih, gimana kalau saya bikin grup kecil-kecilan ya, belajar bareng YouTube ya, atau YouTuber pemula, atau bisa juga kontainer amatiran buat teman-teman yang benar-benar pengen serius. Nanti kita bisa sharing, tanya jawab, bahkan bahas lebih dalam hal-hal yang kadang nggak bisa dijelasin di video YouTube. Gimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Kalau setuju, tulis saja di kolom komentar, atau bisa juga japri inbox ke Facebook saya. Saya pengen kita semua bisa belajar dan maju bareng-bareng. Saya tidak merasa paling pinter dan juga nggak ngerasa paling ngerti soal YouTube. Tapi saya percaya kalau kita saling berbagi pengalaman dan belajar bareng, hasilnya pasti lebih cepat kelihatan. Setuju? Oh ya, buat teman-teman pemula, saya berpesan jangan pernah ikut kelas. Kenapa? Karena tanpa kelas pun kita bisa belajar bersama ya. Bisa lewat YouTube ya, kita bisa lewat Facebook ya. Apalagi kalau teman-teman ikut grup di YouTuber Indonesia, itu banyak sekali informasi-informasi penting dari teman-teman yang sudah berhasil bermain di YouTube. Selain kita rugi uang, kita juga akan rugi waktu. Jadi pesan saya, jangan pernah ikut kelas. Daripada ikut kelas, mending apa yang kamu tanyakan, apa yang kamu tidak bisa tanyakan di komentar ya. Insya Allah nanti kalau saya bisa, pasti akan menjawabnya. Atau bisa nanti kita buatkan grup WA ya. Oke teman-teman, seperti biasa, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat,
Bantu saya dengan cara yang paling sederhana saja, yaitu klik like, tulis komentar, dan share ke teman-teman yang lain yang mungkin juga butuh insek kayak gini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kontainer amatiran.